Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang supply chain management dan simulasi bergame. Perkenalkan, saya Aldis Iskandar Putri Iskandar dengan CP123 dan dengan teman saya. Esra Sinaga, CP141. Dengan Meldi Yana Putri CP164. Terakhir, saya dengan Nur Komaria dengan CP168. Yang pertama ada latar belakang game supply chain bir game. Supply chain manajemen atau SCM adalah bidang manajemen yang mengelola aliran barang, informasi, dan dana dalam rantai pasok dari produsen hingga konsumen akhir. Tujuan utama SCM adalah untuk meningkatkan kinerja rantai pasokan, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. The Beer Game merupakan game simulasi yang bertujuan untuk mengajarkan dasar-dasar SCM dan bagaimana rantai pasok dapat dipengaruhi oleh tindakan atau keputusan setiap individu dalam rantai pasok. Dalam permainan ini, setiap pemain mewakili bagian dari rantai pasokan dan bertanggung jawab atas keputusan yang mempengaruhi ketersediaan dan permintaan produk dalam rantai pasok. Next. Beer Game. Dalam Beer Game, peserta berperan sebagai bagian dari rantai pasokan untuk produk. Rantai pasokan ini terdiri dari 4 tingkat, yaitu konsumen pada tingkat pertama, pengecer tingkat kedua, grosir tingkat ketiga, dan pabrik tingkat keempat. Setiap tingkat memiliki tanggung jawab. Tujuan dari Beer Game adalah untuk mengajarkan pemahaman bahwa keputusan yang diambil oleh setiap tingkat dalam rantai pasokan dapat memiliki dampak signifikan pada ketersediaan produk dan efisiensi rantai pasokan secara keseluruhan. Peserta harus mengelola pesanan, persediaan, dan produksi dengan mengembangkan peramalan permintaan, waktu pengiriman, dan ketersediaan stok untuk menjaga rantai pasokan berjalan lancar. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada stakeholder dari Beer Game. Yang pertama itu ada konsumen. Konsumen adalah pemain pertama dalam rantai pasokan. Mereka mewakili permintaan akhir produk. Konsumen juga memesan berdasarkan kebutuhan mereka dan permintaan ini menjadi dasar untuk pesanan pada tingkat berikutnya yaitu pengecer. Yang kedua itu ada pengecer atau retailer. Pengecer mewakili tahap kedua dalam rantai pasokan. Tugas pengecer adalah menerima pesanan dari konsumen, memutuskan berapa banyak yang harus dipesan dari grosir, dan menjaga persediaan untuk memenuhi permintaan konsumen. Pengecer juga harus mempertimbangkan waktu pengiriman dan tingkat persediaan saat membuat pesanan. Next. Yang ketiga ada grosir atau wholesaler. Di antaranya, yang pertama, grosir berada pada tahap ketiga dalam rantai pasokan. Kemudian, tugas grosir adalah menerima pesanan dari pengecer, mengatur produksi di pabrik, dan mengirimkan pesanan ke pengecer sesuai dengan permintaan. Mereka juga harus mengelola persediaan dan waktu pengiriman dengan baik. Poin keempat yaitu pabrik atau factory. Poin pertama, pabrik berperan sebagai tahap terakhir dalam rantai pasokan. Tugas pabrik adalah memproduksi bir atau bir game sesuai dengan pesanan yang diterima dari grosir. Mereka harus mengelola produksi, persediaan bahan baku, dan waktu pengirimannya. Next. Selanjutnya ada implementasi. Dalam permainan beer game yang dibuat oleh 4 entitas, termasuk retailer, reseller, distributor, dan manufaktur, di mana pesanan akan berjalan dari hulu ke hilir, atau retailer, reseller, distributor, dan manufaktur. Sedangkan pengiriman akan melalui hilir ke hulu, yaitu manufaktur, distributor, reseller, dan manufaktur. DSCM. Asumsi dibuat dalam game ini hingga 8 perintah dikirimkan. Pengiriman pertama dilakukan pada minggu ketiga dan biaya persediaan adalah $2 dan biaya backlog adalah $5. Berikut penampakan pertama para pemain yang pertama kali membuka situs permainan di game ini. Next.
Gambar di atas menunjukkan tampilan awal dari permainan beer game ini dengan memasukkan tautan https://biagame.masystem.se/ Juga di gambar menunjukkan bahwa pemain dapat memasuki ruangan yang dibuat sebelumnya pemain lain atau membuat ruangan baru. Namun dalam penelitian ini, penulis memilih untuk membuat part baru, sehingga bentuknya dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Baik, pada gambar di atas menunjukkan data yang harus diisi pemain sebelum memulai permainan, yang nama ruangannya tidak boleh sama, dengan nama ruangan pemain lain. Hapus centang pada pengaturan default, dan atur jumlah putaran yang menunjukkan lamanya minggu dalam permainan. Pilih variasi penjualan sesuai dengan kebutuhan pemain dan memungkinkan permainan menyampaikan. Langkah selanjutnya, pemain akan memilih satu atau lebih peran entitas mereka seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Selanjutnya, pada bagian ini menunjukkan tampilan setelah membuat ruangan tempat pemain berada dapat memilih peran mereka dan memulai permainan. Pemain juga akan menerima papan permainan sehingga mereka dapat mengisi data-data yang diperlukan selama permainan dan mencegah terjadinya kesalahan jika pada saat pemutaran sistem mengalami kesalahan. Berikutnya adalah papan permainan yang digunakan oleh pemain. Selanjutnya, itu ada cara pengisian playsheet. Yang pertama itu ada week-nya itu dari mulai dari 0 diisi angka 0 karena tidak adanya proses transaksi pada minggu ke-0. Yang diisi hanyalah nilai dari inventor. Yang kedua itu ada incoming delivery diisi pada saat week kedua berdasarkan asumsi dan diisikan nilai outgoing order pada week ke-0. Yang ketiga itu ada available, diisi dengan jumlah barang tersedia minggu ini, dihitung dengan penjumlahan inventory minggu sebelumnya dan incoming delivery minggu ini. Yang keempat itu ada incoming order, merupakan tempat untuk pesanan yang masuk di mana berasal dari downstream, stage, atau hilir. To ship diisi dengan jumlah barang yang akan dikirim minggu ini, dihitung dengan penjumlahan backholder minggu sebelumnya dan incoming order pada minggu ini. Next. Yang keenam itu ada your delivery, merupakan jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan available atau to ship, kecuali available tidak memenuhi to ship. Yang ketujuh itu ada nilai backlog di input 0 apabila stakeholder dapat memenuhi kebutuhan yang dipesan. Apabila tidak bisa, maka jumlah yang dikirimkan dikurangi oleh stok barang yang ada. Yang ke-8 itu ada nilai inventory di minggu-minggu selanjutnya dihitung berdasarkan nilai inventory minggu lalu yang dikurangi oleh jumlah pesanan. Yang ke-9 itu ada outgoing order, diisi dengan jumlah order ke alur atas diambil berdasarkan keputusan Anda. Yang ke-10 itu ada biaya yang dikeluarkan nilainya berasal dari jumlah inventory yang dikalikan oleh biaya inventory serta jumlah backlog yang dikalikan oleh biaya backlog sesuai asumsi atau batasan. Yang ke-11 itu ada total cost, merupakan jumlah dari setiap cost yang dikeluarkan. Di sini terdapat 3 cost, yaitu total cost, inventory cost, dan backlog cost. Next. Oke, selanjutnya gambar ini merupakan hasil akhir permainan di mana permainan yang efisien adalah pemain dapat menghilangkan persediaan dan simpanan agar tidak terlalu tinggi. Game ini juga bisa dimainkan sendiri hingga 4 pemain, namun seringkali mengalami kendala jika dimainkan 4 pemain. Nah, untuk kesimpulan dari supply chain management dan juga beer game ini, yaitu beer game adalah alat pembelajaran yang efektif dalam supply chain management. Permainan ini membantu peserta memahami konsep dasar SCM seperti peramalan, manajemen persediaan, distribusi, dan koordinasi dalam rantai pasokan. Hasil pemahaman dari permainan ini dapat diterapkan dalam situasi nyata untuk meningkatkan perencanaan persediaan, manajemen pesanan, pengendalian biaya, dan pelayanan pelanggan. Beer game tetap relevan sebagai alat pembelajaran yang berharga dalam SCM. Nah, berikut adalah kesimpulan dari beer game dan juga supply chain management. Nah, hanya itu dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.